Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denika Sabrina dari 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi logaritma, mencakup konsep dasar logaritma dan sifat-sifat logaritma. Yang pertama ada konsep dasar logaritma. Di sini saya contohkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita bisa ubah menjadi 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Atau kalau kita konversikan ke dalam bentuk logaritma itu menjadi 3 sama dengan 2 log 8. Oke, di sini ada definisi dari logaritma. A pangkat B sama dengan C. Kalau kita konversikan ke dalam bentuk logaritma menjadi A log C sama dengan B. Dengan A adalah basis, C adalah numerus, dan B adalah hasil dari logaritmanya itu sendiri. Nah, biar mudah, ini A itu kan basis kan. Di sini ada A pangkat B sama dengan C. Biar mudah, kiri pangkat kanan sama dengan tengah. Nah, kemudian di sini ada syarat untuk basisnya. Syarat basis atau bilangan pokok, atau kalau di sini dimisalkan dengan A, yang pertama ada A lebih dari 0, dan juga A atau basis tidak boleh sama dengan 1. Ya, yang kedua, syarat kedua yaitu syarat untuk numerus. Numerus atau di sini saya misalkan dengan C. C ini harus lebih dari 0. Oke, di sini saya ada contoh. Perintahnya, nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan ke dalam logaritma. Oke, lanjut. Ini ada contoh 1, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Tadi kan saya bilang, kiri pangkat kanan sama dengan tengah gitu. Biar gampang kita tulis dulu logaritmanya atau lognya. Jadi kiri pangkat kanan, di sini kiri pangkat kanan sama dengan tengah. Jadi ini kiri pangkat kanan. Berarti 5 pangkat 2 sama dengan 25. Gitu. Sini juga sama logaritmanya dulu. Kiri pangkat kanan sama dengan tengah. Kiri berarti kan basisnya 2. 2 log 32 itu hasilnya sama dengan 5. Kiri pangkat kanan sama dengan tengah, ya kan? Terus ini juga sama logaritma. Ini basisnya adalah 7, hasilnya adalah 49 sama dengan pangkatnya 2. Oke, selesai. Oke, di sini ada contoh kedua. Perintahnya, nyatakan bentuk-bentuk berikut, yaitu bentuk dari logaritma ke dalam bentuk eksponen atau perpangkatan. Bagaimana? Sama aja konsepnya kayak tadi, kiri pangkat kanan sama dengan tengah gitu. Jadi kiri kan 2 kan? 2 pangkat 4 sama dengan 16 gitu. Ini juga sama, 5 pangkat 4 sama dengan 625. Terus sini juga 2 pangkat setengah sama dengan akar 2. Gitu. Oke, lanjut. Di sini ada contoh ketiga. Kalau tadi contoh pertama dan contoh kedua, kita cuma ngerubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya gitu. Nah, kalau contoh 3, ini kita belajar untuk mencari hasilnya, hasil logaritma dari nih, kalau di sini berarti hasil logaritmanya adalah B pangkatnya gitu. Sebenarnya sama aja konsepnya dari awal. Kiri pangkat kanan sama dengan tengah gitu. Ini berarti kan 3 pangkat berapa gitu kan? Hasilnya 27 gitu. Jadi kalau misalnya mau dituliskan 3 pangkat
X-nya itu hasilnya gitu, pangkatnya. Jadi gini, 3 pangkat X itu hasilnya 27 gitu. Maka X-nya berapa? 3 pangkat berapa? Ya hasilnya 27. Berarti hasilnya adalah 3 gitu. Ini juga sama yang kedua, 6 pangkat berapa nih? Hasilnya 36. Maka X-nya itu hasil garis mana ya? X-nya itu sama dengan 2 karena 6 kuadrat itu hasilnya 6 gitu. Nah, terus contoh yang ketiga, ada 4 pangkat berapa? Hasilnya 64. Maka X-nya atau hasil garis mana adalah 3. Gitu. Terus yang keempat, 5 pangkat berapa? Hasilnya 125. Maka X atau hasil garis mana adalah 3. Kemudian yang terakhir, 3 pangkat berapa? Hasilnya 81. Maka X atau hasil logaritmanya adalah 4. Begitu. Oke, lanjut kita ke sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma yang pertama itu ada A log A sama dengan 1. Di sini saya misalkan ya, contoh akar 2023 log akar 2023 sama dengan berapa? 1. Oke, sifat yang kedua itu ada sifat logaritma A log 1 sama dengan 0. Contoh ya. Contoh 2023 log 1 itu hasilnya 0 gitu. A ini sembarang bilangan bebas. Nah, sifat yang ketiga dari sifat-sifat logaritma itu ada A log BC. Itu menjadi A log B ditambah A log C. Kalau perkalian itu jadinya penjumlahan gitu. Contoh nih, contoh ada misalnya 2 log 32 misalnya. Menjadi A log B, berarti 2 log. Misalnya 32 itu kan bisa 8 kali 4 ya. Berarti 2 log 8 ditambah 2 log 4. Nah, kita tahu tadi 2 log 8 itu berapa? 2 pangkat berapa hasilnya 8? 3. Berarti 2 log 4, 2 pangkat berapa hasilnya 4? Berapa? 2. Jadi 5. Sifat yang keempat ada A log B dibagi C sama dengan A log B dikurangi A log C. Nah, contoh misalnya 3 log 18 dikurangi 3 log 2 misal. Jadi nih A log B berarti A-nya adalah 3 ya. 3 log B C. B-nya 18, C-nya 2. B-nya berarti 18 dibagi 2 ya. 18 per 2 menjadi 3 log 9 atau 3 pangkat berapa? Hasilnya 9. 2 ya. Yang kelima ada A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi N dari pangkat B-nya ini dikedepanin gitu. Nih, ini tadinya kan ada N ya. Tadinya ada N. Terus kedepanin jadinya N dikali. Ini lognya tetap gitu. Contoh ada 2 log 32 misalnya. Itu berarti 2 log 2 pangkat berapa hasilnya 32? 5 ya. Jadi 5-nya kedepanin 5 dikali 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. 5 kali 1, 5. Oke, lanjut. Ada sifat yang keenam yaitu A pangkat M log B pangkat N menjadi N dibagi M dikali A log B. Contoh 8 log 4. 8 ini kan bisa dirubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian logaritma 4. 4 itu bisa dirubah menjadi 2 pangkat 2. Menurut sifat yang keenam, 2 kedepanin. Jadi 2 dibagi 3. 3 juga dikedepanin tapi di bawah posisinya. 2 per 3. Kemudian tetap 2 log 2. 2 log 2. Nah, di sini 2 log 2 itu hasilnya 1. 2 pangkat 1 itu kan sama dengan 2. Jadi 2 per 3 dikali 1. Jadi 2 per 3. Hasilnya begitu. Nah, lanjut ada sifat yang ketujuh yaitu A log B sama dengan 1 dibagi B log A. Nah, di sini ada contoh 8 log 4. Berarti 1 per. Nah, kalau di sini berarti basisnya 8 ya. Basis jadi numerus. Nah, ini numerus nih jadi basis.
Jadi 8 log 4 sama dengan 1/4 log 8. Oke, lanjut sifat yang ke-8. Ada A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Nah, kalau kita perhatikan gitu kan, ini B nih, ada pasangannya nih, basis dan numerusnya. Anggap 1 gitu. Nah, C juga, C ada pasangannya nih. Ini basis, ini numerusnya. Jadi anggap 1. Nah, di sini ada A log D sisanya gitu. Makanya sisanya jadinya A log D. Nah, kita contoh 3 log 2 kali 2 log 5 kali 5 log 81. Nih, ini numerus. Ini numerus, ini basis. Ada temennya nih, anggap 1. Sini 5, 5 anggap 1 gitu. Sisanya jadi 3 log 81. 3 pangkat berapa? Hasilnya 81. Berapa? 4. Kemudian ada yang ke-9, A pangkat A log B sama dengan B. Nih, ini sama kan? Jadi sisanya ini gitu. Gampangnya begitu ya. Nih, ini ada contoh 2023 pangkat 2023 log 6. Hasilnya berapa? 6. Ada lagi yang terakhir, sifat yang terakhir ada A log B dibagi A log C sama dengan C log B gitu. Ini A-nya ini sembarang ya, boleh apa aja gitu. Contoh, misal 2 log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Q. Maka hasil dari 5 log 12 berapa? Nah, penyelesaian. Ini 5 log 12. Nah, berdasarkan sifat yang ke-10 ini, berarti B ya di sini ya. Ini kan sama bentukannya, sama gitu. Berarti B-nya ini, yang ini dong, 12 dong. Berarti kita tuliskan aja dulu log 12. Ini masih belum tahu lah kita mau isinya apa gitu. Per ini C, 5 berarti di bawah ya 5-nya ya. Nah, udah begini, tinggal kita nentuin si A ini. A-nya ini sembarang, boleh apa aja. Sedangkan di sini kita dapat data 2 log 3, ini ya 3 log 5. Berarti yang diketahui itu memuat angka 3 semua kan. Berarti kemungkinan di sini itu 3 kemungkinan. Kemungkinan besar ya, karena dapat datanya itu banyaknya angka 3 gitu. Nah, terus lanjut, ini 3 log 12 ini dirubah ke sifat yang mana ya? Penjumlahan ini. A log B plus A log C gitu. Jadi gimana? Jadi 3 log 12 nih. 12 itu kan berarti bisa 3 kali 4, ya kan? Berarti bisa 3 log 3 dikali 4 gitu kan. Per 3 log 5. 3 log 5 itu sama dengan Q, ya kan? Jadi kita langsung aja tulis Q gitu. Nah, terus kalau berdasarkan sifat yang ketiga ini, perkalian, jadinya penjumlahan. Udah, berarti 3 log 3 ditambah 3 log 4 gitu. Per Q. Sama dengan 3 log 3 berapa? 1, ya kan? Nih, sifat yang pertama nih. 3 log 3 sama dengan 1. Jadi 1 ditambah 3 log 4 nih. 4 kan bisa dirubah menjadi 2 pangkat 2 tuh. Jadi 3 log 2 pangkat 2 dibagi Q. Nah, 1 ditambah berdasarkan sifat yang 5 nih. Kalau ada perpangkatan gitu kan, dikedepanin gitu. Ini kan pangkatnya 2, jadi kedepanin 2 kali 3 log 2 gitu per Q. Nah, lanjut 1 ditambah 2 dikali, ini kan 3 log 2, sedangkan nggak kelihatan, maaf. Ini kan 3 log 2, sedangkan di datanya itu adanya 2 log 3 gitu. Nah, ini nih
Kalau mau dirubah, itu bisa menjadi 1/2 log 3. Tuh, berarti jika ditulis aja 1/2 log 3 per Q. 1 ditambah 1/2 log 3. 2 log 3 kita dapat datanya 2 log 3 adalah P. Jadi gini ya, per Q. Nah, karena di sini memuat P, jadi kita kali aja P per P menjadi P plus 2 dibagi PQ. Nggak kelihatan ya, maaf. Dah, sampai di situ saja video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.